Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi hari Minggu ini, hari yang sudah dikuduskan sama Tuhan. Kita boleh kembali bersekutu bersama-sama, memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, lebih lagi serupa dengan Tuhan. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada hari Minggu ini, yuk kita siapkan hati kita memuji Tuhan, kita bernyanyi untuk Tuhan, kita nyanyikan lagu ini, Jalan Serta Yesus. Sambil bertepuk tangan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Top. Kayaknya kurang seru deh ya. Kita harusnya pakai gerakan nih kali ini ya. Nah, kalau setiap kali ada kata jalan, kita ubah arah ya. Seperti biasa kalau kita di sekolah minggu. Yuk, musik. Ayo adik-adik, kita konsentrasi, kita puji Tuhan, kita pakai gerakan. Jalan serta Yesus. Ikuti Lawson. Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke. Ya, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, ikuti Lawson berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih. Kami boleh kembali ke hari Minggu yang baru. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau beribadah. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau bernyanyi, memuliakan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar hati kami siap belajar, siap memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pada hari ini kita juga sungguh bersyukur ya. Kita boleh ibadah, kita masih diberikan kesempatan sama Tuhan boleh bernyanyi. Nah, walaupun di tengah-tengah wabah banyak virus begini ya, kita masih ada papa mama temanin kita, masih ada dede, masih ada koko, cici, ya kan? Mungkin opa dan oma yang temanin kita di rumah. Nah, pada hari ini, Lawson juga mau ngajak kita keliling dunia. Hah? Keliling dunia? Kemana aja? Nah, kita mau menyanyikan lagu ini dalam 5 bahasa. Ya, yang pertama bahasa ibu kita, bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, bahasa Inggris. Yang ketiga, bahasa Mandarin. Yang keempat, bahasa India. Yang kelima, bahasa Korea. Kita nyanyikan lagu ini, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Ikutin gerakan Lawson ya, bahasa Inggris. When Jesus in my family, happy, happy home.
happy home. Happy, happy home when Jesus in my family. Happy, happy home. Happy, happy home. Bahasa Mandarin. 主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。bahasa India. जब यीशु मेरे घर पे है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. जब यीशु मेरे घर पे है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. Yang terakhir, bahasa Korea. 예수 내 집에 있어요. 행복 행복해, 행복 행복해, 행복 행복해. 예수 내 집에 있어요. 행복 행복해, 행복 행복해. Oke ya, kapan-kapan kita ulangi lagi ya lagunya ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lausa Marta. Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Senang ya kita berjumpa lagi walau lewat YouTube. Nah, Lausa mau tanya pada pagi hari ini, siapa di antara kalian kalau dipanggil sama papa atau mama, kalian langsung bilang, "Ya mama," atau "Ya papa"? Atau kalian ini ketika dipanggil, kalian harus dipanggil dulu berulang-ulang. Mama sampai panggil berulang-ulang, kalian baru bilang iya, atau kalian baru segera melakukan apa yang mama papa perintahkan. Dalam Alkitab ada seorang tokoh yang Tuhan sukai, yang Lausa mau ceritakan kepada kalian. Nah, mengapa orang ini sangat disukai oleh Tuhan? Bahkan bukan cuma dia sangat disukai, dia juga disebut oleh Tuhan sebagai sahabatnya. Tuhan memberitahukan isi hatinya kepadanya. Karena apa? Kalian tahu kenapa? Karena dia orang yang taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan panggil, ketika Tuhan memberikan perintah, dia langsung lakukan perintahnya Tuhan loh. Dia tidak menunggu-nunggu, dia tidak menunda-nunda, tapi dia langsung taat mengerjakan apa yang Tuhan mau ia lakukan. Siapa tokoh itu? Sebelum Lausa kasih tahu tokoh itu siapa, sebelum kita lanjutkan ceritanya, Lausa mau ngajak kita apa? Berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami di dalam mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami mendengarkan dengan hati yang sungguh-sungguh, dan biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh belajar taat. Kami boleh belajar menyenangkan hati Tuhan dengan hidup taat seperti yang Tuhan mau. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tokoh yang mau Lausa ceritakan ini adalah seorang bapak. Dia berumur 75 tahun ketika dia dipanggil oleh Tuhan melakukan sesuatu yang Tuhan ingin dia lakukan. Nah, ia itu berasal dari tanah Ul-Kasdim. Tanah apa? Ul-Kasdim. Ketika dia tinggal di Ul-Kasdim, dia tinggal bersama dengan ayahnya. Ayahnya bernama Terah. Nah, bapak ini punya beberapa saudara. Nah, pada suatu hari ayahnya Terah itu membawa tokoh yang harus diceritakan ini pergi bersama dengan anaknya, bahkan bersama dengan cucunya. Cucunya itu pada waktu cucunya Terah itu bernama Lot. Mereka pergi meninggalkan Ul-Kasdim, pergi ke Haran. Mereka tinggal di Haran. Terah pun kemudian mati di Haran. Dia dikebumikan di sana. Dia dikuburkan di tempat yang bernama Haran. Nah, anak-anak bapak yang Lausa ceritakan itu akhirnya tinggal di Haran bersama dengan keponakannya, bersama dengan istrinya. Dia tinggal di Haran, dia bekerja di Haran, dia menghasilkan banyak uang di Haran. Ketika dia masih tinggal di Haran, maka datanglah firman Tuhan kepadanya. Firman Tuhan ngajak dia, memerintahkan dia untuk pergi meninggalkan Haran. Apakah dia mau pergi? Apa kata Tuhan?
kepadanya. Lause mau bacakan ya buat kita. Tuhan berkata kepada bapak ini, Tuhan berkata demikian, pergilah dari negeri ini dan sanak saudaramu dari rumah bapakmu ini kepada negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati engkau. Engkau akan menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Apa yang dilakukan oleh bapak ini ketika mendengar perintah dari Allah, ketika mendapatkan perintah dari Tuhan? Apakah bapak ini langsung pergi? Sebelum Lause lanjutkan ceritanya, Lause mau tanya. Dari cerita Lause tadi, kalian kan sudah dengar nih keterangan tentang si bapak ini. Bapak ini punya ayah, namanya siapa? Tera. Dia punya ponakan, namanya siapa? Lot. Nah, kemudian Tuhan panggil dia untuk pergi, meninggalkan tanah Haran. Meninggalkan apa? Negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumah bapaknya. Kalian bisa tebak nggak siapa orang itu? Dari ceritanya Lause, sudah bisa tebak? Apakah orang itu bernama Musa? Apakah ia bernama Harun? Iya, benar. Bukan keduanya, tapi dia bernama Abram, yang kemudian hari dikenal dengan nama Abraham. Dulu sebelum Abraham diubah namanya oleh Tuhan, namanya adalah Abram. Ketika dia dipanggil, Tuhan memanggilnya sebagai Abram. Di kemudian hari baru Tuhan mengubahnya menjadi Abraham. Sama seperti istrinya. Istrinya bernama siapa? Dulu sebelum dikenal, sebelum diubah namanya oleh Tuhan, bernama Sarai. Kemudian diubah oleh Tuhan menjadi bernama Sarah. Tuhan memberi nama kepada istri Abraham adalah Sarah. Nah, saat ini kalau saya ceritakan adalah tokoh Abram, Bapak Abram yang namanya belum diubah oleh Tuhan. Nah, anak-anak, kita kembali ke cerita kita tadi ya. Kan tadi dikatakan apa? Abram diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi meninggalkan Haran. Abram mendapatkan firman Tuhan, Tuhan menyuruh dia pergi meninggalkan Haran, meninggalkan sanak saudaranya untuk pergi. Pergi kemana? Nah, ternyata Tuhan belum kasih tahu loh kemana Tuhan memerintahkan Abram untuk pergi. Bahkan Tuhan dikatakan di situ tuh Tuhan juga nggak janji kemana dia akan diberikan rumah, tempat tinggal. Jadi Abraham hanya disuruh pergi. Dan Tuhan hanya kasih apa? Janji. Janjinya Tuhan apa? Tuhan akan menyertai Abram. Tuhan akan memberkati Abram. Nah, apakah Abram mau pergi meninggalkan Haran? Di Haran dia sudah nyaman, ya kan? Dia sudah punya banyak ternak di sana. Dia sudah banyak dapat uang, dia sudah kaya di Haran. Tapi sekarang Tuhan suruh dia pergi tinggalkan Haran. Kemudian dia juga banyak hamba-hambanya di Haran, dapat banyak pembantu-pembantu di Haran. Banyak yang bekerja dengan dia di Haran. Jadi dia sudah kaya. Apakah dia mau meninggalkan tempatnya yang begitu nyaman? Tuhan suruh dia pergi tanpa beritahu apa-apa. Hanya janji Tuhan sertai, Tuhan berkati. Kalau kalian nih sudah nyaman di satu tempat, mau nggak kalian pergi? Nah, kalau kita baca Alkitab ya, apa yang Abram lakukan? Kalau anak-anak baca Alkitab di kitab Kejadian ini, ternyata Abram itu tidak bertanya apa-apa loh. Wah, Abram itu jalan, pergi langsung meninggalkan Haran. Dia pergi meninggalkan Haran, membawa Sarai istrinya. Dia pergi meninggalkan Haran, membawa Lot keponakannya. Dia pergi meninggalkan Haran, membawa apa?
harta bendanya. Dia pergi meninggalkan Haran membawa hamba-hambanya. Semua hasil yang dia dapatkan ketika di Haran dia pergi, dia bawa. Tapi kemana dia pergi? Tuhan belum beri tahu. Dia hanya berjalan meninggalkan Haran seperti yang Tuhan perintahkan. Ketika Tuhan memerintahkan dia meninggalkan Haran, dia langsung pergi, dia langsung taat tanpa menunda-nunda. Wah, keren ya Abram ya. Dia mau taat kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat itu, Tuhan memperhitungkannya sebagai apa? Imannya kepada Tuhan. Kenapa Abram mau pergi begitu saja? Karena dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya apa? Bahwa Tuhan berjanji akan menyertai, Tuhan pasti akan menyertai dia. Nah, anak-anak, setelah dia pergi meninggalkan Haran, dia terus berjalan. Dia pergi menuju tanah Kanaan. Maka tibalah dia di dekat Sikem. Sampailah dia di pohon tarbanti di More. Ketika sampai di sana, maka Tuhan berfirman lagi kepadanya. Apa kata Tuhan kepada Abram? Tuhan berkata begini loh. Aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Wah, waktu mendengar itu Abram percaya kepada Tuhan. Abram langsung mendirikan mezbah untuk Tuhan. Dia memberikan persembahan buat Tuhan Allah. Dia menyembah Tuhan Allah di sana. Nah, setelah dia mendirikan mezbah, dia memberikan persembahan, kemudian dia berjalan menuju ke pegunungan sebelah timur di Betel. Sampai di sana, apa yang Abram lakukan? Abram mendirikan tenda. Abram mendirikan kemah. Dia beristirahat di sana bersama dengan keluarganya. Dia istirahat. Tapi dia bukan cuma sekedar istirahat di sana ternyata. Dia juga memberikan persembahan lagi buat Tuhan. Dia mendirikan mezbah untuk Tuhan Allah yang memanggil dia keluar dari tanah Haran. Sudah Abraham beristirahat, sesudah dia mendirikan mezbah bagi Tuhan di Betel, dia memberikan persembahan buat Tuhan. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia kembali berjalan bersama dengan keluarganya, bersama dengan Sarai, bersama dengan keponakannya Lot, dan juga dengan hamba-hambanya dan binatang-binatang bawaannya. Dia berjalan. Dia berjalan semakin menjauh dari tanah Haran. Dia melakukan tepat seperti apa yang Tuhan minta. Dia menaati perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan ingin ia lakukan. Dia berjalan semakin menjauh dari Haran menuju ke tanah Negeb. Anak-anak, ada yang masih ingat tadi yang mau saya katakan? Mengapa Abraham mau taat kepada Tuhan ketika diminta pergi meninggalkan Haran? Padahal ingat ya, Tuhan tidak memberitahukan kemana Abram akan pergi. Tuhan juga tidak memberitahukan kepada Abram di mana dia akan mendapatkan rumah, di mana dia akan tinggal. Tetapi Abram langsung mau pergi, langsung taat tanpa menunda-nunda. Ayo, ada yang tahu kenapa? Betul, karena Abram percaya kepada Tuhan. Ia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang ia sembah, bahwa Tuhan yang memanggil dia pergi adalah Tuhan yang tidak ingkar janji, tidak pernah ingkar janji. Dia percaya Tuhan adalah Tuhan yang menepati janjinya. Tuhan yang berjanji, Tuhan akan menyertai, Tuhan tetap akan menyertai, memberkati dia. Tuhan akan mencukupi semua kebutuhannya. Maka dia mau pergi. Dan dia juga tahu bahwa Tuhan yang memberi dia perintah adalah Tuhan yang baik, bukan Tuhan yang jahat. Bukan Tuhan yang memberi perintah yang jahat. Maka dia pun mau pergi melakukan apa yang Tuhan minta.
maka dia mau meninggalkan saudara-saudaranya. Dia membawa keluarganya, keluarga intinya pergi meninggalkan Haran. Dia pergi semakin menjauh dari Haran. Wah, mantap betul ya apa yang dilakukan oleh Abram. Dia langsung mau pergi. Dia taat tanpa menunda-nunda. Dia taat karena dia percaya kepada Tuhan. Dia juga percaya apa? Bahwa Tuhan yang memberi perintah adalah Tuhan yang baik, bukan Tuhan yang akan memberi perintah yang jahat kepadanya. Maka ia pergi membawa keluarganya, ternak-ternaknya, dan hamba-hambanya meninggalkan Haran. Dan Tuhan senang melihat apa yang Abram lakukan. Nah, pertanyaannya buat kita semua, buat anak-anak di rumah. Apakah kalian mau belajar seperti Abram? Belajar langsung taat ketika mendengar perintah tanpa menunda-nunda. Langsung taat, langsung berkata, "Ya Tuhan, aku mau lakukan. Ya Papa Mama, aku mau lakukan. Aku akan segera melakukan apa yang Tuhan atau Papa Mama perintahkan." Misalnya nih ya, ketika Mama bilang begini sama kalian, "Ayo, waktunya makan." Kalian langsung mau makan. Ketika Papa perintahkan kalian, "Gosok gigi sekarang." Ayo gosok gigi. Gosok gigi langsunglah lakukan. Ketika Papa Mama meminta kalian mandi, kalian segera mandi. Tanpa menunda-nunda, langsung taat. Ketika kalian langsung taat, siapa yang senang? Kalian pasti senang juga bukan? Papa Mama senang, terlebih lagi Tuhan. Karena Tuhan senang dengan anak yang taat. Tanpa menunda-nunda. Dan ingat, ketika Papa Mama memberikan kalian perintah Papa Mama itu adalah perintah yang baik, bukan perintah yang merusak kalian. Ketika Papa mengatakan kepada kalian atau Mama meminta kalian makan, itu untuk apa? Supaya kalian punya tenaga, supaya kalian tubuhnya sehat, bergizi. Nah, ketika misalnya Papa menyuruh kalian menggosok gigi, itu untuk apa? Itu juga untuk kebersihan gigi kita, supaya giginya sehat, tidak berlubang. Ketika misalnya Papa bilang, "Ayo sekarang waktunya tidur," itu juga untuk apa? Untuk kesehatan kalian, tubuh kalian, supaya kalian punya tubuh yang segar, tubuh yang sehat, untuk beraktivitas, untuk belajar, untuk melakukan hal yang kalian sukai esok harinya. Jadi ingatlah, belajarlah taat seperti yang Tuhan perintahkan, seperti yang Tuhan suka. Jika kalian taat, hati Tuhan akan tersenyum melihat kalian. Oke, sampai di sini cerita Lause. Mari kita mau berdoa. Tuhan, ajar kami untuk belajar taat seperti hamba-Mu Abram yang pergi meninggalkan Haran tanpa menunda-nunda, segera mentaati apa yang Tuhan ingin ia lakukan. Kami juga mau belajar seperti Bapak Abram ya Tuhan, yang mentaati perintah Papa Mama tanpa menunda-nunda, segera melakukan apa yang Papa Mama perintahkan. Ketika Papa Mama mengatakan mandi, kami segera mandi. Ketika Papa Mama mengatakan kerjakan PR, kami segera kerjakan PR. Ketika Papa Mama mengatakan kami harus belajar, kami langsung belajar. Karena kami tahu Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Papa Mama adalah perintah yang baik demi kebaikan kami, bukan perintah yang jahat. Karena Papa Mama adalah wakil Tuhan, wakil Allah di dalam mendidik kami. Karena itu kami juga mau belajar taat kepada Papa dan Mama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini cerita Lause. Ya adik-adik, kita sungguh bersyukur kita boleh dengarkan firman Tuhan. Kita boleh kembali lagi belajar hal-hal yang baru. Nah, sebelum kita pulang, kita mau nyanyikan lagi satu lagu untuk respon kita. Kita sudah belajar tentang bagaimana harus taat sama Papa Mama, harus taat apalagi sama Tuhan. Ya, kita nyanyikan lagu ini, TAAT taat. Sambil bertepuk tangan.
T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Lagi, sekali lagi. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau kau disuruh, segera lakukan. Kalau kau disuruh, segera lakukan. Sekali lagi. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya mandi, cepatlah kau mandi. Kalau waktunya mandi, cepatlah kau mandi. Sekali lagi. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya makan, cepatlah kau makan. Kalau waktunya makan, cepatlah kau makan. Terakhir. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya tidur, cepatlah kau tidur. Kalau waktunya tidur, cepatlah kau tidur. Oke. Nah, adik-adik, sebelum kita pulang, yuk kita berdoa sekali lagi. Kita lipat tangan kita, pejamkan mata kita, tundukkan kepalanya, ikuti Lausa berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan boleh beri. Kiranya Tuhan berkati kami semua agar selalu sehat, agar selalu taat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Semoga Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel gereja kita ya. Sampai jumpa.